Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu handphone entry level dari Samsung yang menurut gue menarik banget buat dilirik di tahun 2021 ini. Dan sekarang di tangan gue udah ada Samsung Galaxy M12. Di video kali ini gue bakal kasih ulasan gimana rasanya pakai entry level dari Samsung di tahun 2021 ini. So buat kalian yang penasaran gimana rasanya pakai HP ini, langsung aja check this out. Pertama-tama gue pengen sampein dulu nih mengenai opini gue terhadap desain dari Samsung Galaxy M12 ini. Jujur kalau seandainya kita lihat desain dari Samsung Galaxy M12, menurut gue desain dari HP ini tuh kelihatan mirip banget sama saudaranya, yaitu Samsung Galaxy A12. Dimana HP ini merupakan salah satu HP entry level dari Samsung juga yang udah diluncurin sebelum HP ini. Di bagian belakang kita bisa lihat frame kameranya yang bentuknya mengotak. Dan di sini untuk setup kameranya si Samsung Galaxy M12 ini juga menggunakan setup 42 kamera belakang. HP ini untuk bagian bodinya emang masih pakai bahan dasar plastik, tapi menurut gua untuk bagian bodinya HP ini tuh punya build quality yang menurut gua cukup bagus. Di sini Samsung juga ngasih tekstur pada bagian belakangnya yang menurut gua mirip banget sama tekstur dari koper. Tapi menurut gua malah tekstur seperti ini tuh bikin si Samsung Galaxy M12 ini jadi nggak gampang kotor. Gak lupa juga di sini kita juga masih bisa nemuin tombol fingerprint yang nyatu sama tombol power. Dan di sini gue juga apresiasi Samsung karena menurut gue desain dari Samsung Galaxy M12 ini udah oke banget. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor layarnya. Menurut gue si Samsung Galaxy M12 ini juga merupakan salah satu HP yang menurut gue cukup kuat untuk sektor layarnya. Dimana meskipun ini adalah salah satu HP paling murah dari Samsung, tapi di sini Samsung malah menyematkan layar 90Hz yang menurut gue ini tuh oke banget. Emang sih untuk layarnya sendiri HP ini masih pakai layar 6,5 inci dengan resolusi HD Plus aja. Tapi menurut gua tentu aja dengan layar 90Hz untuk experience sehari-harinya HP ini tuh bakal jauh lebih nyaman ketimbang HP-HP yang masih 60Hz. Cuman emang untuk kualitas layarnya aja si Samsung Galaxy M12 ini menurut gua tuh agak sedikit kurang. Karena kalau kita lihat HP-HP kayak Poco M3 yang udah punya layar Full HD Plus, menurut gua kualitas layar dari Samsung Galaxy M12 ini nggak gitu tajam. Karakter warnanya menurut gua HP ini juga nggak gitu vivid. Dan ditambah lagi untuk urusan kecerahannya menurut gua Samsung Galaxy M12 ini masih agak kurang. Untuk sektor audionya pun menurut gua si Samsung Galaxy M12 ini juga kurang gitu kenceng. Dimana menurut gua karakter mono speaker yang ada di Samsung Galaxy M12 ini tuh punya karakter suara yang menurut gua cukup kecil. Kalau kita bandingin dengan HP-HP entry level lainnya, menurut gua kualitas suara dari Samsung Galaxy M12 ini tuh udah cukup kalah. Sehingga menurut gua kalau untuk urusan multimedia si Samsung Galaxy M12 ini hanya sekedar cukup aja untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Untuk sektor performanya pun menurut gua Samsung Galaxy M12 ini cukup bersaing dengan HP-HP entry level yang ada di pasaran saat ini. Dimana untuk chipsetnya HP ini tuh menggunakan chipset Exynos 850. Untuk RAM sendiri di sini untuk varian yang gue punya itu varian RAM 4GB dan juga memori internal 64GB. Dan gak lupa juga di sini Samsung Galaxy M12 juga menyediakan slot untuk tambahan microSD. Untuk AnTuTu Benchmark sendiri HP ini tuh berhasil dapetin skor 134.000. Dan untuk performanya jujur untuk pemakaian sehari-hari Samsung Galaxy M12 ini tuh oke banget. HP ini juga menurut gue memiliki experience yang cukup baik berkat keberadaan One UI 3.1 dengan Android 11-nya. Yang dimana untuk pemakaian sehari-harinya si Samsung Galaxy M12 ini menurut gue tuh udah cukup nyaman. Untuk dipakai gaming pun menurut gue Samsung Galaxy M12 ini juga masih cukup banget. Dimana kalau gue pakai untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngasilin grafik smooth ultra sampai HD high. Untuk gameplaynya sendiri menurut gue Samsung Galaxy M12 ini bisa ngejalanin game PUBG Mobile dengan cukup lancar. Tapi menurut gue kalau seandainya HP ini dipakai untuk main game Genshin Impact, menurut gue Samsung Galaxy M12 ini tuh udah agak keteteran. HP ini mengalami banyak frame drop kalau seandainya kalian pakai untuk main game Genshin Impact. Padahal grafiknya sendiri HP ini tuh udah gue setel di grafik yang paling rendah. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor baterainya. Di sini menurut gue letak kekuatan dari Samsung Galaxy M12, di mana HP ini tuh memiliki baterai super gede yaitu 5000 mAh. Untuk pemakaiannya sendiri di sini Samsung Galaxy M12 itu selalu bisa bertahan 1 harian lebih. Di mana untuk waktu SOT-nya HP ini tuh untuk dapetin SOT 7 sampai 8 jam itu gampang banget. Selain itu untuk chargernya sendiri HP ini tuh udah dibekali dengan charger berkemampuan 15 watt. Dimana untuk ngecas si Samsung Galaxy M12 ini dari 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 2 jam lebih. Dengan kita melihat kombinasi antara chipset dan juga baterai yang dibawa oleh Samsung Galaxy M12,
Menurut gua kayaknya HP ini tuh cocok banget deh kalau kalian seandainya pakai HP ini untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Karena HP ini memiliki performa yang cukup bagus tapi juga dengan baterai yang awet banget. Sehingga menurut gua kalau untuk pemakaian sehari-hari kayaknya Samsung Galaxy M12 ini tuh pasti bisa banget buat kalian andelin. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor kameranya. Di sini untuk setup kameranya sendiri Samsung Galaxy M12 itu membawa setup 4 buah kamera belakang. Untuk kamera utamanya sendiri HP ini memiliki kamera utama sebesar 48 megapiksel dan selain itu ada lagi kamera ultrawide sebesar 5 megapiksel. Selain itu ada juga 2 buah kamera untuk makro dan juga depth sensor. Dan di sini kalau seandainya kita lihat hasil fotonya, menurut gua hasil foto dari Samsung Galaxy M12 itu tuh menurut gua biasa aja. Hasil fotonya menurut gua cukup detail dengan dynamic range yang menurut gua cukup oke. Dan di sini yang gue suka untuk mode portraitnya, HP ini tuh udah rapi banget. Lalu untuk foto low light pun HP ini juga nggak dilengkapi dengan fitur night mode. Sehingga untuk hasil foto-fotonya menurut gua Samsung Galaxy M12 ini cuman sekedar cukup aja. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini Samsung Galaxy M12 cuma bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 30 fps saja. Dan menurut gua untuk hasil videonya HP ini tuh layaknya seperti HP-HP entry level. Stabilisasinya menurut gua kurang gitu stabil. Dan untuk kamera ultrawide-nya juga HP ini cuma bisa ngerekam hingga 1080p 30 fps aja. Lalu sekarang kita berlanjut lagi ke kamera depannya. Di sini untuk kamera depannya Samsung Galaxy M12 itu punya resolusi 8 megapiksel. Dan menurut gue untuk hasil fotonya kamera depan dari Samsung Galaxy M12 ini masih bisa banget untuk ngasilin foto yang cukup oke. Meskipun detailnya emang menurut gue agak sedikit soft, tapi menurut gue kalau untuk kebutuhan sehari-hari sih Samsung Galaxy M12 ini masih oke banget kalau seandainya kalian pakai untuk kebutuhan selfie-selfie. Untuk videografi kamera depannya sendiri, HP ini bisa ngerekam hingga 1080p 30 fps. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy M12, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy M12. Dan ini gue ngerekam di resolusi 1080p 30 fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nanya sendiri gimana hasilnya. Thank you. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor yang terakhir, yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Di sini untuk harganya sendiri Samsung Galaxy M12 dengan varian RAM 3GB dan juga memori internal 32GB. HP ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 1,8 juta. Tapi kalau seandainya kalian pengen memori yang lebih gede lagi, ada juga varian yang kayak gua, yaitu 4GB dan juga memori internal 64GB. Dimana HP ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 2 jutaan. Dengan harga tersebut menurut gua Samsung Galaxy M12 ini sebenarnya layak banget buat kalian lirik. Karena dengan harga segitu kalian udah bisa dapetin HP entry level yang menurut gua cukup lengkap. Selain itu yang gue suka dari HP-HP Samsung yaitu layanan after sales-nya. Dimana menurut pengalaman gua untuk service centernya Samsung itu emang yang paling oke. So untuk kesimpulannya menurut gua Samsung Galaxy M12 ini layak banget buat kalian beli. Karena HP ini secara spek, HP ini tuh memiliki spek yang cukup oke dan juga punya baterai yang menurut gua oke banget. Selain itu dengan harga yang murah kalian juga bisa ngerasain HP entry level dengan Android 11. Sehingga menurut gua Samsung Galaxy M12 ini layak banget buat kalian lirik. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Samsung Galaxy M12. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.